Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu harap kalian sehat-sehat dan selalu bersemangat dalam aktivitasnya. Oke, sekarang silahkan atur tempat duduknya dan persiapkan alat tulisnya karena kita akan mulai belajar. Oke, bisa dipimpin berdoa. Ibu mulai ya. Oke, sekarang amati lingkungan sekitar. Bagaimana seseorang tersebut dapat berjalan, kemudian berlari, melompat, menari, dan sebagainya. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak manusia, mekanisme kerja otot, dan juga upaya menjaga kesehatan dalam sistem gerak. Coba anak-anak sekarang putarkan kepala kalian. Sudah? Oke. Lalu amati gambar-gambar pada berikut ini. Nah, sekarang tahukah kalian bagaimana seseorang dapat melompat? Kemudian bagaimana sih kontraksi otot saat ketika kita melompat? Sistem gerak manusia terdapat 3 komponen. Dari 3 komponen tersebut dapat melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari seperti berlari, berjalan, melompat, menari, dan sebagainya. Apa sih komponen tersebut? Yang pertama ada rangka, kedua ada sendi, dan ketiga ada otot. Yang pertama kita akan membahas tentang komponen rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif, di mana fungsi utamanya adalah Fungsi rangka adalah untuk menegakkan tubuh. Tulang menjadi alat gerak karena adanya otot. Nah, di dalam tubuh manusia terdapat 206 rangka dengan variasi bentuk dan ukuran yang berbeda-beda pastinya. Dan tulang terbentuk atas kalsium, yaitu melekatnya garam dan terbentuknya kolagen. Sekarang kita akan membahas komponen yang kedua, yaitu sendi. Sendi adalah tempat bertemunya 2 tulang. Nah, jenis sendi ini terdapat 3 teman-teman. Jadi, ada sendi kaku, sendi gerak, dan sendi mati. Ketiga jenis ini fungsinya sebagai penghubung antar tulang di antar tubuh manusia ini. Komponen yang ketiga adalah otot. Otot menempel pada rangka untuk menggerakkan tulang. Nah, dari otot ini terdapat otot lurik, otot jantung, dan juga otot polos. Ketiga jenis tersebut merupakan otot sadar dan tidak sadar. Kemudian otot juga dapat berupa gerakan sinergis dan gerakan antagonis. Pada permainan tradisional lompat tali, ternyata di situ kita dapat mengetahui konsep pembelajaran IPA. Jadi ketika kita melompat, kita mengandalkan kekuatan otot pada kaki. Fungsi untuk mengendalikan sebuah persendian untuk membuatnya bergerak. Jadi lompat tali juga bisa dilakukan dengan penggunaan pliometrik. Pliometrik merupakan sebuah gerakan kombinasi di mana berupa gerakan dinamik stretching dengan memaksa cepat kontraksi pada otot kaki. Gerakan stretching tersebut dilakukan dengan gerakan memendek dengan berfungsi untuk menciptakan power atau tenaga yang sangat banyak di kaki. Proses penyerapan beban oleh tubuh melalui pergerakan tangan dan kaki ketika kita mendarat, maka dilanjutkan oleh kontraksi-kontraksi otot tersebut. Saat mendarat setelah melakukan loncatan, bebannya diserap oleh tubuh melalui pergerakan tangan dan kaki. Contoh, setelah kita melakukan mendarat, maka dilanjutkan lagi loncatan selanjutnya. Begitupun seterusnya ketika mendarat, loncat, mendarat, meloncat, seperti itu. Permainan lompat tali ini berfungsi untuk meninggikan badan dengan gerakan naik dan turun pada penggunaan otot kaki dan kekuatan kaki. Ketika gerakan naik, otot kaki dan tulang kaki mendorong badan untuk melompat. Kemudian ketika kita menurun atau mendarat, otot kaki dan tulang kaki berfungsi atau menopang kaki untuk mendarat di lantai atau tanah. Upaya menjaga kesehatan dalam permainan tradisional lompat tali ini sangat banyak sekali. Yang pertama, gerakan kombinasi lompat tali ini dapat mengencangkan betis. Yang kedua,
dapat menyeimbangkan keseimbangan tubuh. Karena dengan permainan lompat tali, tubuh dapat mengatur dan mengkoordinasi keseimbangan tubuh dengan baik. Selanjutnya, gerakan yang melibatkan semua tubuh ini dapat membakar kalori dalam waktu singkat. Yang selanjutnya dapat meningkatkan fokus otak, yang selanjutnya juga ada meningkatkan kemampuan otak. Permainan lompat tali ini sangat menunjang untuk kesehatan, di mana menurut jump rope, lompat tali atau melompat dapat mengembangkan otak kanan dan otak kiri, di mana berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan seperti kecerdasan spasial, meningkatkan keterampilan membaca, meningkatkan kecerdasan otak, dan membuat kita menjadi lebih waspada. Berdasarkan penjelasan yang telah Ibu sampaikan, apakah ada yang kurang paham? Jika kurang paham, nanti bisa bertanya ya. Oke, sekarang buka buku LKS-nya pada halaman 186. Sekarang, anak-anak siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kali ini? Oke, Ibu simpulkan ya. Jadi dalam sistem gerak manusia terdapat 3 komponen utama, yaitu rangka, otot, sendi. Kemudian dari kontraksi otot, ketika kita melompat atau melakukan permainan tradisional lompat tali, kita menggunakan kekuatan otot kaki, di mana kontraksi otot kaki saat kita melompat, otot kaki dan tulang kaki mendorong tubuh kita untuk melompat. Dan ketika kita hendak mendarat atau turun, maka otot kaki dan tulang kaki tersebut menopang badan kita untuk mendarat ke lantai atau tanah. Kemudian upaya dalam menjaga kesehatan sistem gerak juga banyak sekali manfaatnya. Yang pertama ada mengencangkan betis, kemudian mengasah kemampuan otak, kemudian meningkatkan kemampuan otak. Oke anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini, Ibu harap kalian dapat membaca materi selanjutnya tentang sistem pencernaan manusia. Mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.